warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Siang, Ibu. Oke, gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Oke, alhamdulillah ya semuanya pada ceria. Untuk memulai pembelajaran kali ini kita mulai dengan baca doa. Dipimpin oleh KM-nya. Silakan. Boleh Ibu. Sebelum belajar, mari kita berdoa di dalam hati mulai. Berdoa selesai. Oke, alhamdulillah ya kita sudah berdoa. Sebelumnya Ibu akan absen terlebih dahulu. Siapa di sini yang hadir? Banyak. Oh, pada kemana? Sakit. Oh, sakit. Ada juga yang kegiatan ya? Ya Ibu. Ya, baik ya, kita hari ini langsung aja ya, kita mulai. Kita akan belajar tentang reaksi redoks spontan. Boleh next? Lihat. Masih ingat pembelajaran tadi tentang apa? Sel volta. Di sini ada gambarnya, ada rangkaian sel volta. Sel volta itu rangkaian terdiri dari apa aja? Jembatan garam. Terus apa lagi? Ada. Terus apa lagi? Voltmeter. Voltmeter. Terus ada apa lagi? Larutannya. Larutannya. Terus apa lagi? Di gambarnya ada apa lagi? Larutannya. Ya, larutannya udah. Terus apa lagi? Anoda katoda. Udah. Ini. Jembatan PKB buaya. Ya, betul ya. Rangkaian sel volta itu ada anoda, katoda, larutan elektrodnya, jembatan garam, voltmeter sama kabel cabit buayanya. Di sel volta itu terjadi reaksi apa? Tahu? Redoks. Redoks itu apa? Reaksi nanti. Oke, hari ini kita akan melanjutkan materi tentang reaksi redoks. Jadi next. Dengan tujuan pembelajarannya itu menyimpulkan ciri-ciri reaksi redoks yang berlangsung secara spontan melalui data percobaan. Dengan indikatornya menjelaskan ciri-ciri reaksi redoks yang berlangsung secara spontan melalui percobaan. Next. Di sini ada diagnostiknya. Ibu ingin tahu seberapa jauh kalian mengetahui tentang redoks. Redoks itu tadi reaksi oksidasi dan reduksi. Reduksi itu apa? Penurunan bilangan blok. Terus apa lagi? Pelepasan oksigen. Ya, apa lagi? Pengikatan? Pengikatan hidrogen. Pengikatan oksigen. Yang elektron? Oh, bebas. Betul ya. Kalau yang oksidasi siapa? Yang mau? Yang bisa? Yang tadi pelepasan? Oksigen. Oksigen. Satu lagi yang elektronnya? Penerima. Betul ya. Berarti sejauh ini kalian paham, tapi masih agak terbata-bata ya. Berarti belum paham secara betul tentang redoks. Ready next? Tadi kita tujuannya tentang reaksi redoks spontan. Spontan itu apa? Ada yang tahu? Langsung. Terus apa lagi? Kalau kalian mendengar kata spontan apa lagi? Beraksi secara cepat. Secara cepat? Bisa? Bisa. Bisa. Oke. Terus apa lagi? Sudah Ibu segitu mungkin. Ya segitu mungkin. Oke, coba kita hubungkan sama tentang reaksi redoksnya. Berarti reaksi redoks spontan itu bagaimana? Reaksi yang cepat, reaksi yang Cepat, betul cepat. Ya. Kan kemarin di pelajaran sama Bu Davia contoh redoks itu perkaratan besi itu cepat apa lambat? lama. Lambat. Berarti jawaban tadi Tidak spontan. Kemarin contohnya reaksi redoks yang perkaratan besi apa? Redoks spontan. Itu cepat apa lambat? Lama. Jadi tadi pengertian spontan itu spontan cepat itu berarti tepat apa kurang tepat? Kurang tepat. Jadi yang tepat tadi yang pertama apa? Langsung atau bekerja dengan sendirinya. Berarti reaksi redoks spontan adalah reaksi redoks ya spontan bekerja dengan sendirinya. Oke. Udah? Ada yang bisa nyebutin lagi barusan? Reaksi redoks spontan itu apa? Ayo. Reaksi redoks yang berlangsung secara Sendiri. Coba seorang. Siapa yang bisa? Reaksi apa tadi? Reaksi spontan adalah reaksi yang mendukung pembentukan produk pada kondisi terjadinya reaksi. Betul. Berarti hubungkan sama reaksi redoks. Berarti reaksi redoks spontan adalah
redox yang terjadi pembentukan produk secara berlangsung dengan sendirinya. ya, betul ya. Oke, boleh di next. Kemarin ingat baterai, contoh apa baterai itu? Redox, betul di sana. Tahukah kalian bahwa reaksi redox pada baterai ini yang bisa menghantarkan listrik? Tahu nggak? Kalian kalau baterai fungsinya buat apa? Di remote ada, di center ada, bisa nyalain listrik kan? Bisa nyalain lampu. Berarti kita buktikan dari video selanjutnya. Coba ada video. Betul nggak kalau baterai itu bisa menghasilkan listrik? Betul. Cirinya apa? Lampu Lampu menyala. menyala. Betul ya. Berarti baterai itu bisa menghasilkan listrik. Ada ciri-cirinya? Lampu nyala. Terus kita sesuai ya sama tujuan kita. Ya. Untuk menyimpulkan ciri-ciri reaksi redox yang berlangsung secara Spontan. Ibu akan bagi kalian ke dalam dua kelompok. Ini kelompok 1, ini kelompok 2. Oke. Tadi kita sudah menonton video, di sana ada wacana. Ibu kasih waktu 1 menit untuk membaca wacananya. Sudah dibaca? Sudah, Ibu. Sudah. Di sana ada wacana tentang apa? Tentang baterai. Tentang baterai, tentang ciri-cirinya ada di sana wacana tentang ciri-cirinya. Reaksi redox. Ada Bu. Coba Ibu mau kalian buatkan satu rumusan masalah yang berkaitan tentang wacana tersebut. Apa? Saya Bu, rumusan masalah menurut kelompok 1 nih Bu ya. Bagaimana ciri-ciri reaksi redox yang berlangsung secara spontan pada baterai? Itu bisa jadi masalah? Bisa ya? Bisa, Bisa. Jadi itu kita sudah menemukan masalah kelompok 2. Masalahnya gimana? Bagaimana prinsip dasar pembangkitan energi listrik dari reaksi kimia? Oke, bisa ya, itu bisa juga ya. Berarti sesuai sama tujuan kita, rumusan masalahnya itu bagaimana ciri-ciri reaksi redox yang berlangsung spontan pada baterai. Oke, kita lanjut ke tahap selanjutnya. Kalian sudah sama teman kelompoknya? Sudah. Boleh duduk di tempat meja praktikumnya. Pak, boleh ini. Oh iya. Ya. Nih. Sudah ya berdua-berdua pas ya? Di sana melakukan eksperimen, di sana ada rangkaian, bisa dilihat di LKPD-nya. Nah, coba kalian rangkai alatnya sesuai ini. Kemudian identifikasi alat bahannya ada apa aja, lalu tuliskan prosedurnya, ya. Fotonya kayak formatnya pakai gantian ya. Kira-kira apa dulu? Masukkan larutan Ibu. Masuk larutan. Berapa mili Bu? 20 Kakak. Iya. Ada
Kalau nggak kecelut boleh ditambah. Jangan lupa ya nanti dianalisis hasilnya bagaimana. Sini juga sama. Tadi kalian belajar tentang bagaimana prinsip kerja dari sel penggerak. Jadi fungsi jembatan daratnya buat apa? Buat dia gimana ekspresinya? Menyetarakan si kation dan anion dalam larutan ibu. Ya betul ya. Tadi kalian sudah belajar, sekarang kita praktikum. Amati ya ciri-cirinya. Kalau ciri-ciri itu ada apa aja biasanya kalau di reaksi? Perubahannya ibu, larutannya, larutannya gimana? Ya betul. Lihat ada plotnya nggak? Naik nggak potensialnya? Belum. Belum ya? Coba lihat lagi rangkaiannya. Lihat rangkaiannya. Kalau CU anoda atau katoda. Tadi di prinsip kerjanya bagaimana? Ibu kembali. Ibu kembali. Ibu boleh minta kabel nggak? Kabel boleh. Nih boleh diulang lagi coba sok. Boleh diulang lagi sok. Dilihat ya rangkaiannya. Kalau yang ZM dicapeknya pakai yang mana? Yang sampai salah. Oke. Ini ke sini. Ini CU, iya CU lagi. Coba ada potensialnya. Ada kok itu kok baru 1, berapa baru di. Ya, berarti tadi kalian tahu kenapa tadi nggak ada potensialnya? Karena salah. Berarti kalau benar mah ada ya, ada potensialnya. Iya. Tandanya kalau ada potensialnya berarti tandanya bagaimana? Bereaksi, berarti terjadi reaksi. Jadi reaksi berarti menghasilkan Ya, dari listrik. betul menghasilkan energi listrik. Coba mati di larutannya di tembaganya bagaimana? Oke, kelompok ini sudah Belum ibu itunya alatnya. boleh.
Kalau sudah diberesin lagi ya. Sudah benar rangkaiannya? Wah, sudah benar ya, kelompok 1 sudah benar rangkaiannya. Ya. Oke, ada potensial selnya? Ada, oke. Berarti berhasil ya? Masih. Kalau ada potensial sel berarti ada apa? Ada aliran apa? Listrik. Listrik. Berarti ini merupakan contoh dari reaksi redox yang menghasilkan listrik tanpa energi dari luar. Ini pakai aliran listrik nggak? Kayak dicolokin listrik kita Enggak. Berarti dia menghasilkan listrik secara spontan secara sendirinya. Oke, kalau sudah boleh dilakukan lagi. Data pengamatannya sudah diisi? Sudah Ibu. Sudah. Untuk selanjutnya ada mengasosiasi. Silakan kalian isi selama 1 menit. Oke. Stop. Yang ada mana? Sampai mana sih? Yang data pengamatan tadi sudah ya, berarti kita langsung ke mengasosiasikan. Jadi berdasarkan percobaan bagaimana diasosiasikan di pertanyaan ini. Bukan 100 menit ya. Sudah? Dikit lagi, Bu. Sudah, Bu. Sudah. Oke. Kelompok 1 sudah? Sudah Ibu. Sudah. Kalau sudah, siapa yang mau mempresentasikan tentang kesimpulan dari percobaan kali ini? Dibagi-bagi Bu. Boleh. Kelompok 1 mau yang mana? Mau yang nomor 1. Boleh, Sob. Ya. Jadi menurut kelompok 1 berdasarkan percobaan tersebut bagaimana ciri-ciri reaksi redox yang berlangsung secara spontan. Nah, kan yang pertama ada perubahan warna larutan. Dalam sel plasma itu terjadi redox di kedua elektroda yang dapat mempengaruhi warna larutan. Nah, misalnya dalam sel plasma tembaga, seng larutan tembaga itu kan berada di katoda Ibu, awalnya berwarna biru. Nah, ketika reaksi redox berlangsung, si ion tembaga ini tuh larutannya tuh berkurang menjadi tembaga padat yang dapat menyebabkan perubahan warna larutan menjadi lebih pucat atau bahkan kehilangan warnanya secara keseluruhan Ibu. Oke, Bu. Udah. Poin selanjutnya, cirinya ada apa lagi? Coba. Ada pembentukan endapan. Terus apa lagi? Ada transfer elektron. Terus apa lagi? Ada arus listrik Ibu. Oke, kelompok 1 udah menjelaskan yang poin yang pertama ya. Coba yang kelompok 2, coba simpulkan dari percobaan ini. Nah, dari kesimpulan dari percobaan ini, tadi dari data percobaan memiliki ciri-ciri yang telah disebutkan, kemudian juga dapat kan ciri-cirinya tuh reaksi redox yang berlangsung secara spontan pada baterai sebagai salah satu aplikasi dari konsep sel Volta. Nah, yang melibatkan reaksi redox spontan yang dapat menghasilkan listrik. Dari percobaan sel Volta tembaga yang tadi sudah dilakukan, prinsip kerjanya itu sama, baik sel Volta maupun baterai bekerja berdasarkan prinsip konversi energi kimia menjadi energi listrik melalui reaksi redox. Reaksi di anoda dan katoda pada sel Volta terjadi juga di setiap sel dalam baterai. Maka dari itu ciri-ciri reaksi redox yang berlangsung spontan pada baterai terjadi transfer elektron, memiliki potensial elektroda positif dan dapat menghasilkan arus listrik. Oke, betul ya. Kesimpulannya udah sesuai sama rumusan masalahnya? Sudah ya, sudah. Jadi kalian sudah bisa menyimpulkan ciri-ciri reaksi redox yang berlangsung spontan. Next. Tadi yang pertama itu perubahan warna. Perubahan warnanya di larutan yang berwarna biru ya. Tadi larutan apa yang berwarna biru? CuS4 ya. Ketika direaksikan, si larutan itu akan berubah warna menjadi agak pucat atau bahkan kalau konsentrasinya tinggi akan kehilangan warnanya. Nah, bisa dilihat ya ini mah animasi. Tadi kan kalian sudah praktikumnya melihat ya. Oke, selanjutnya ada tadi apa lagi? Pembentukan endapan.
endapan yang terbentuknya itu di logam Cu. Cu asalnya tadi yang berwarna apa? Berwarna apa tadi? Coklat ya? Yang tadi ya coklat. Ketika direaksikan itu agak hitam. Terus karena kenapa? Nah, karena proses ini sesuai dengan pengendapan tembaga pada permukaan elektroda. Karena ion di tembaga Cu, yang tembaga Cu12-nya dilarutkan akan menerima elektron dan bereaksi menjadi tembaga Cu, tembaga padat. Oke, selanjutnya ada transport elektron. Di elektroda tembaga Cu terjadi reduksi di mana ion tembaga Cu12 dilarutkan menerima elektron dan bereaksi menjadi tembaga padat Cu. Pada elektroda Zn terjadi oksidasi di mana atom Zn melepaskan elektron dan membentuk ion Zn12. Ini persamaan reaksinya ya. Tadi dari Cu12 menjadi Cu, kemudian dari Zn menjadi Zn12. Di sini ada penambahan bilang ada sesuai sama definisinya? Sesuai. Oke, di next selanjutnya ada apa? Arus listrik. Tadi dibuktikan percobaan ada arus listriknya? Ada menghasilkan arus listrik yang dapat diukur dengan voltmeter. Tadi terukur ya. Next. Selanjutnya ada potensial sel positif. Nah, kita belum sampai ke materi ini, tapi akan dibahas sedikit. Ini ada rumusnya. Potensial sel positif ini menunjukkan bahwa reaksi itu berlangsung spontan. Rumusnya ini NO sel sama dengan NO katoda dikurangi NO anoda. Nanti kita bahas di pertemuan selanjutnya. Oke, next. Oke, jadi kesimpulannya ciri-ciri reaksi redoks spontan berdasarkan percobaan ini ada berapa? Ada 5. Boleh tutup dulu ke samping. Nah, apa aja coba? Yang pertama, Perubahan warna. yang kedua, Perubahan endapan. Terus yang ketiga, Transfer elektron. yang keempat, Arus listrik. yang kelima, Potensial Oke, sel. udah selesai ya? Ya. Boleh di next. Karena kalian sudah sesuai sama tujuannya ya, kita sudah bisa menyimpulkan ciri-ciri reaksi redoks. Selanjutnya ini ada tugas untuk sebagai tes formatifnya. Ini bisa dikerjakan di rumah saja. Untuk hari ini Ibu cukupkan sekian. Kita tutup dengan membaca doa. Silakan kepada kami. Sebelum pulang, marilah kita berdoa. Doa dimulai. Doa selesai. Baik, Ibu cukupkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.